Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Ustadz Maman Zul Iman MA Al-Bahisuna wal Bahisat Al-Muhtaramun wa ya ayyuhal hudur as-su'ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bihudurikum ayuhal hadirun al-kiram fi hadhil jalsah al-ghaliyah. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian online kitab kurikulum dan pembelajaran bahasa Arab Al-Lughatul Ajnabiyah Ta'limuha wa Ta'allumuha yang ditulis oleh Dr. Naif Khorma dan Dr. Ali Hajjaj. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk menyimak dan berdiskusi di dalam rangkaian kajian online kitab kurikulum ini yang berjudul Ta'allumul Lughah Al-Janibul Lughawi. Pembelajaran bahasa dilihat dari perspektif linguistik, yang dimana ini adalah pertemuan yang ketiga dari rangkaian kita sebelumnya yang telah membahas tentang ragam teori dan aliran pembelajaran bahasa. Kemudian yang kedua kita juga sudah membahas pembelajaran bahasa dalam perspektif psikologi. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa dalam perspektif linguistik. Alhamdulillah, pada siang hari ini sebelum kita mulai, mari kita awali dulu kajian online kitab kurikulum ini dengan membaca suratul Fatihah agar bisa mendapat barokah ilmu dan manfaat dari yang kita pelajari pada siang hari ini. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja sebelum kami persilahkan kepada narasumber di siang hari ini, kami perkenalkan dulu kurikulum kita dari Bapak Maman Zul Iman. Sebentar, Ustaz. Iya. Ya, ini kami perkenalkan narasumber pada siang hari ini di dalam kajian kitab online kurikulum ini. Insya Allah sebentar lagi narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Maman Zul Iman SAG MA. Beliau lahir di Kuningan, kemudian alamatnya juga bisa dilihat oleh teman-teman. Kemudian riwayat pendidikan beliau di sini dari SMA dari Sukamanah, Tasikmalaya. Kemudian S1-nya jurusan Bahasa Arab Kampus Syarif Hidayatullah. Kemudian S2-nya di BSA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, untuk riwayat pekerjaannya beliau sehari-hari sebagai dosen, kemudian sekarang ini beliau menjabat sebagai sekretaris jurusan PBA IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu juga beliau sangat aktif menulis. Dari pengamatan kami sebagai moderator, beliau juga menulis beberapa buku tentang balaghah, dan juga ada beberapa buku beliau yang sudah tersebar di
di internet, mungkin bisa menyimak langsung, mencari langsung buku beliau di internet. Langsung saja supaya tidak berlama-lama, di sini kami persilahkan kepada Bapak Maman Sulikman untuk menyampaikan kajian kitab yang berjudul tentang pembelajaran bahasa dari perspektif linguistik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala Roisul Jalsah. Syukron ala hadir Roisul Jalsah alladzi qad adhani al-kursa. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah lughata kitabih. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika rasulika Muhammadin fadalahu ala sairi khalqih wa ala alihi wastahbihi al-mutamassiki nabi dini. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Tafhiman lakum wa tasilan li ismahli an atakallam bil lughah al Indonesia. Baik, yang saya hormati Kaprodi Magister dan Doktor PBA UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang kebetulan juga menjadi narasumber, Bapak Dr. Izzuddin Mustafa MA. Kemudian Kaprodi Magister PBA IAIC ya, Institut Agama Islam Cipasung Tasikmalaya, Bapak Dr. Haji Miftahur Rahman El Banjari MA. Ini kayaknya orang Banjar ya, jadi Al Banjari. Ya, Banjar. Iya, nanti Mamadul Iman El Kuni gitu, orang Kuningan gitu. Ya. Kemudian Kaprodi PBA IAIC, sahabat saya, insya Allah sebentar lagi Dr. Asep Maji Tamam MA. Ini sahabat sejak S1. Nah, kata Kang Asep katanya lagi sibuk, ya memang sibuk terus kalau lagi S3. Nah, berikutnya Sekjur Prodi Magister yang merangkap juga Sekjur PBA IAIC Tasikmalaya, sekaligus sebagai CEO Markaz Arabia, Dr. Asep Mulyana MPD. Ini Adinda, orang muda yang sudah potensial, yang sangat potensial. Kalau secara pribadi saya nggak mau manggil bapak, manggilnya akang aja lah, bahasa kiai gitu kalau akang. Ya. Kemudian berikutnya ada Kaprodi PBA STIM Surakarta, Bapak Sudarmadi Putra MUD. Ini STIM itu apa ya Pak Asep? Sekolah Tinggi Ilmu apa M-nya ya Ustaz? Ya itu yang saya tanyakan tuh M itu apa? Belum tahu saya. Kemudian MUD juga itu apa tuh? Magister apa UD? Kalau beliau dari Usuluddin beliau. Oh, sekarang Magister Usuluddin ya. Oh iya. M-nya itu saya coba cari. Iya. Kaprodi PBA IAIN Senior Jati Cirebon, Ibu Masya MAG. Dan tidak lupa Bapak Dr. Muhammad Hamzawi Fahim Usman Al-Misri, panjang banget ini namanya, sebagai dosen sekaligus pemateri atau narasumber dari Prodi PBA STM Surakarta. Saya sampaikan salam kenal bagi yang belum kenal tentunya, karena memang sini belum pada kenal dengan saya, belum kenal dan beliau juga belum kenal. Ya, alhamdulillah, hanya ucapan syukur yang sedalam-dalamnya saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, karena alhamdulillah Kang Asep sudah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi untuk ikut nimbrung. Ya, bukan jadi mentor. Kemarin saya ngomong ke Kang Asep, jangan mentor lah, gagah ting nyari mentor, instruktur, narasumber, paling fasilitator aja lah. Nah, ini yang saya amati ini bagus sekali kajiannya, semacam bedah buku ya Kang Asep ya. Nah, ini perlu dikembangkan pada buku-buku yang lain dalam kesempatan lain ya, insya Allah. Ini bagi saya merupakan
kenikmatan tersendiri ya, karena saya berbicara di depan para peserta yang di luar Jawa, mungkin ada juga kan, ya, di luar Jawa, ya, kemudian tidak hanya Jawa Barat lah gitu, yang biasa selama ini ngajar di kelas ya sekarang lewat virtual bisa ketemu dengan sahabat-sahabat ya, para mahasiswa dari di luar Jawa. Baik, salawat dan salamnya semoga tercurah limpahkan kepada Habibur Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih moderator. Slide berikutnya, kitab Al-Lughat Al-Ajnabiyah Ta'limuha wa Ta'allumuha. Nah, sebagai pendahuluan yang kalau saya sampaikan terjemahannya kan banyak sekali itu, hampir 30 halaman, dan itu tidak akan mencukupi waktu atau akan menyita waktu. Jadi saya ambil hal-hal yang pentingnya dari buku itu, kemudian nanti kita kaji bersama. Sebagai pendahuluan di sini, sebagian besar studi linguistik telah fokus pada proses identifikasi pengaruh dari penguasaan bahasa ibu pada tahun-tahun pertama usia anak terhadap upaya untuk belajar bahasa asing di masa mendatang. Juga menjadi fokus kajian ini adalah intervensi yang mungkin didapatkan, kesalahan yang terus-menerus yang mungkin dilakukan pelajar disebabkan oleh intervensi tadi atau pengaruh bahasa ibu tadi. Dan sekaligus juga ada cara utama memprediksi kesulitan-kesulitan ini atau mengatasinya, yang ini disebut sebagai istilahnya analisis linguistik kontrastif. Kalau melihat dari mohon maaf nih, ada terjemahan dalam kurungnya kontrastif analisis. Kalau yang saya tahu yang namanya muqaronah itu kan perbandingan. Ya, ada dirosatul muqaronah, ya, dirosatul muqaronati, ada dirosah taqabuliyah. Nah, secara leksikal sebenarnya yang lebih tepat tuh kontrastif itu taqabuliyah. Tapi kedua-duanya memang sama-sama membandingkan. Dirosatul muqaronah dan dirosah taqabuliyah ini sama-sama membandingkan. Kalau dirosah muqaronah itu biasanya yang dimunculkan adalah persamaan dan perbedaan. Kalau taqabuliyah hanya kontrasnya aja, hanya perbedaannya saja. Itu yang saya tahu ketika belajar di Bulughah. Baik, terlepas dari itu yang jelas yang dimaksud di sini adalah tentunya linguistik di sini adalah linguistik kontrastif ya. Kemudian slide berikutnya itu yang menjadi kajian utamanya. Kemudian bidang lain yang menjadi perhatian para pelajar akhir-akhir ini itu menganalisis kesalahan di balik upaya mengetahui penyebabnya. Tentu tidak mungkin ada salah kalau tanpa penyebab. Nah, ini terkadang di tingkat mahasiswa saja yang selalu diperbincangkan itu akibatnya, tidak pernah menoleh kepada sebabnya. Padahal orang bijak itu bukan mempersoalkan akibat, tapi mempertanyakan sebab untuk diatasi gitu kan. Ini di sini juga di samping ada pengaruh kesalahan juga dicari penyebabnya. Kemudian poin tersebut yang luar biasa dan seperti yang diyakini, tetapi bahwa ada pengaruh yang berasal dari bahasa asing itu sendiri, yaitu tahap-tahap meniru untuk mempelajari bahasa itu. Sehingga masing-masing dari mereka mempengaruhi yang mengikuti secara positif dan negatif. Tentu yang namanya pengaruh tidak terlepas dari dua sisi ya. Ada positif, ada negatif gitu kan. Cuma nanti seberapa besar pengaruh yang negatif dan seberapa besar pula pengaruh yang positifnya. Sehingga kalau mahasiswa menyusun skripsi, terkadang mereka terjebak dengan kata-kata pengaruh itu. Jadi mereka hanya mempertanyakan ada pengaruhnya apa enggak antara A dengan B. Nah, saya selalu mengarahkan gini, Anda kalau mencari pengaruh itu bukan mencari ada tidaknya pengaruh, karena pengaruh itu sudah ada. Tetapi yang dicarinya adalah signifikansinya, seberapa besar kalau negatif, seberapa besar negatifnya, signifikansinya,
begitu juga yang positif. Nah, kemudian mereka masih masih menganggap bahwa ketika penelitian itu asumsinya tidak ada pengaruh, padahal pengaruh itu sudah ada. Makanya pertanyaan yang muncul terakhir bukan hal yujadu taksir, tapi ila ayhadin taksir, sejauh mana pengaruh. Setelah itu baru mereka paham, oh iya ya Pak, memang begitu kan. Akhirnya pengaruh sudah ada. Seperti gini misalnya, ini mohon maaf, ini kata-kata pengaruh aja dulu. Jadi ada misalnya pengaruh minuman keras terhadap perilaku seseorang. Itu kan sudah aja jelas pengaruhnya. Nah, ini pengaruhnya pasti negatif. Nah, kita akan cari seberapa persen negatifnya itu, kan gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian slide berikutnya. Nah, sebelum membahas ke materi inti, ya, kita tahu dulu ruang lingkup dari ya, pembahasan kali ini adalah yang diserahkan materinya oleh tim peserta atau penggagas. Yang akan dibahas adalah hanya dua sebenarnya, yaitu analisis linguistik kontrastif dan analisis kesalahan. Itu yang diamanatkan ke saya. Oke, berikutnya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang analisis linguistik kontrastif, saya ingin menyajikan di sini bahwa kajian linguistik itu terbagi menjadi dua, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Nah, mikrolinguistik adalah bidang linguistik yang mengkaji bahasa untuk kepentingan pengembangan ilmu bahasa itu sendiri. Nah, bidang kajiannya adalah linguistik deskriptif. Nah, itu di dalamnya ada fonologi, morfologi, sintaksis, kemudian semantik dan leksiologi. Yang kedua, bahan kajian dari mikrolinguistik ini adalah teori-teori linguistik, baik teori tradisional, teori struktural, ataupun yang lainnya seperti teori transformasi dan turunannya. Berikutnya ada linguistik historis komparatif, dan yang terakhir adalah linguistik kontrastif. Nah, jadi berikutnya bahwa apa yang sedang kita kaji ini, yakni linguistik kontrastif, termasuk kajian dari linguistik atau bidang kajiannya termasuk mikrolinguistik ya. Oke, berikutnya. Sekarang makrolinguistiknya. Makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mengkaji bahasa berhubungan dengan interdisipliner dan bidang terapan. Maka bidang kajiannya untuk makrolinguistik ini adalah linguistik interdisipliner, kemudian psikologi linguistik, kemudian etnologi linguistik, antropolinguistik, dan seterusnya bisa dibaca. Yang keduanya adalah linguistik terapan. Ini perencanaan bahasa, pengajaran bahasa, penerjemahan, dan leksiografi. Maka sekali lagi dari uraian di atas bisa ditarik benang merah bahwa analisis linguistik kontrastif ini termasuk mikrolinguistik. Nah, ini sebagai pengantar. Baik, berikutnya karakteristik bahasa. Ya, lagi-lagi sebelum memahami ke persoalan analisis kontrastif, perlu saya sampaikan di sini bahwa ini karakteristik bahasa tentunya bahasa secara umum ya. Semua bahasa ini memiliki karakter yang seperti ini. Yang pertama, bahasa adalah bunyi. Ya. Yang kedua, bahasa adalah sistemik. Bahasa adalah simbolik. Kemudian bahasa adalah arbitrary, mana suka. Kemudian bahasa juga merupakan fenomena sosial. Dan bahasa adalah bersifat kreatif dan produktif. Inilah karakter bahasa. Dan yang terakhir adalah bahasa yang sifat konvensional. Adalah konvensional artinya al-ittifaqi ya. Lughah ittifaqiyun, bahasa adalah konvensional. Ini para peserta sekalian, karakteristik bahasa yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke materi inti.
Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena terlalu luas ya, dan tentu yang mengkait dengan materi kita saja. Nah, sekarang maju ke persoalan pengertian analisis kontrastif. Analisis kontrastif adalah komparasi sistem linguistik dua bahasa, misalnya sistem bunyi atau sistem gramatikal atau sintaksis. Nah, analisis kontrastif berupa prosedur kerja, adalah aktivitas atau kegiatan yang mencoba membandingkan struktur B1 ya, atau bahasa ibu, bahasa pertama, dengan bahasa kedua, yaitu selain bahasa ibu, bisa bahasa asing. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di antara kedua bahasa tersebut. Nah, perbedaan-perbedaan antara kedua bahasa yang diperoleh dan dihasilkan oleh anak-anak dapat digunakan sebagai landasan dalam meramalkan atau memprediksi kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala belajar bahasa yang akan dihadapi oleh para siswa. Nah, lanjutkan dulu, nanti kita bahas ke berikutnya. Nah, sekarang hakikatnya dari analisis kontrastif. Nah, linguistik kontrastif adalah salah satu model analisis bahasa dengan asumsi bahwa bahasa-bahasa dapat dibandingkan secara sinkronis. Dengan kata lain, linguistik kontrastif bersifat sinkronis, yaitu telah bahasa didasarkan pada kesejamanan, kesewaktuan, dengan menggunakan data yang ada, yang nyata pada saat itu. Oleh karena itu, aspek kesejarahan dalam pendekatan sinkronis diabaikan atau tidak terungkapnya latar belakang penggunaan bahasa yang dianalisis. Sebagaimana diketahui kan ada mana yang tadi? Kok kembali ke sini? Terus? Jangan ngantuk. Pencet Sir. Ya. Nah, bahwa bahasa ini kajian dan secara sinkronis ada diakronis kan gitu. Kalau diakronis itu mengurut urutan waktu. Misalnya kalau kita akan meneliti bagaimana kemerdekaan Indonesia, tentu akan diawali dengan penjajahan yang terjadi pada masa itu, yaitu mulai dari sampai sekarang terakhir adalah sampai terakhir adalah Jepang yang menjajah. Itu diurut ya sesuai dengan waktu yang terjadi, itu namanya diakronis. Nah, kalau sinkronis itu hanya membahas satu tokoh, misalnya kejadian yang di Penogoro, kemudian mencocokkan kapan terjadinya, kemudian misalnya ada lagi di Tasikmalaya itu yang dipelopori oleh Kiai Haji Al-Mustafa, kemudian ada Perang Membonjol dan seterusnya, tanpa mengaitkan dengan hal-hal yang terjadi sebelumnya atau sudahnya. Itu namanya sinkronis. Nah, ini kajian bahasa analisis kontrastif ini termasuk kajian yang bersifat sinkronis. Nah, kemudian berikutnya, nah ini agak panjang di sini, nanti kita bahas. Responnya sekarang. Respon tentang analisis kontrastif, tentu kalau respon tidak lebih dari 2. Ini kendaraan di mana ya? Tarik banget nih kendaraannya. Sekarang yang mendukung. Perhatian ahli bahasa yang tergabung dalam aliran ini berfokus pada struktur bahasa dan 3 sistem utamanya, yaitu sistem fonologi, morfologi, sintaksis, ya, tanpa menyentuh aturan sistem semantik atau aturan makna. Karena ini adalah kasus salah satu hipotesis umum di mana ahli bahasa ini membangun studi mereka adalah bahwa bahasa berbeda satu sama lain dalam hal tersebut di atas. Kemudian mereka membangun pepatah ini bahwa pelajar bahasa asing menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam mempelajari bahasa itu sendiri. Dan jika perbedaan antara mereka dan bahasa asalnya banyak dan esensial, sementara itu untuk berkembang, jika kesamaan antara keduanya bahasa maka meningkat. Jadi gini, saya ingin mengkaitkan dulu bahwa 3 hal itu fonologi, morfologi, bahkan Laude dalam tulisan berikutnya ya, dalam slide berikutnya menambahkan Lado itu
menjadi 4 ya, tambah sistemnya 4, yaitu sistem berikutnya dulu. Mana Pak berikutnya? Nah, ini ada tambahan dari Lado misalnya, ini nanti siap yang berikutnya. Ada an-nidham as-sauti, ada an-nidham an-nahwi, ada an-nidham as-sarfi. Nah, lalu ini menambahkan dengan al-nidham al-balaghi wa nidham al-balaghi wa saqafi. Ini dari sistem-sistem ini sebenarnya antara 3 misalnya, 4 lah dulu. Sauti bunyi itu kan akan memunculkan lafaz. Misalnya ada huruf jim, kemudian mim, kemudian ain. Akan muncul, bisa muncul apa? Ada Pak jami'un, ada jami'atun, ada jamaah ya. Kemudian ada jum'ah. Ini kata dari huruf itu aja bisa berkembang muncul. Nah, kan pasti ketika muncul lafaz pasti memiliki makna. Ya, dan makna tidak mungkin ada kalau tanpa ada lafaz, kan gitu. Nah, kemudian dikaji berikutnya misalnya dari sisi sintaksis dan morfologisnya. Nah, jami'un itu kalau morfologis, jami'un itu bentuknya bentuk apa gitu. Sigohnya sigoh apa? Nah, itu kajian morfologis kan. Nah, ketika menjadi sebuah kalimat maka posisinya sebagai apa? Gitu. Apakah akan menjadi fa'il, apa mubtada dan seterusnya. Jadi ini saling terkait sebenarnya ketiga atau keempat ini. Nah, kalau orang yang memahami misalnya dalam strukturalisme itu hanya membahas struktur, itu kan hanya kalau kacang sih hanya kulitnya saja gitu loh. Tidak memahami karena teks itu ketika berbunyi misalnya tidak semestinya apa yang kita lihat, yang kita baca. Nah, misalnya gini, kalau kita kaitkan dengan terima kasih Anda tidak merokok di ruangan ini, itu kan hanya sifatnya informatif kan. Tapi kalau kita kaitkan dengan ilmu ma'ani, itu adalah bentuk khabariyatul lafzi wa insa'iyatul makna, kan gitu. Jadi ungkapannya sih hanya sebatas informasi, tapi isinya adalah tuntutan. Artinya Anda jangan merokok di ruangan ini karena ruangan ini ber-AC misalnya. Maka terima kasih Anda tidak merokok di ruangan ini. Itu dikenal dengan khabariyatul lafzi dan insa'iyatul makna. Apalagi tambah lagi misalnya dengan kajian yang lain, ilmu ma'ani ada. Kenapa Allah berfirman itu di iltifat misalnya? Ketika menutup ayat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Kalau menggunakan ketika memperjelaskan berkaitan dengan agama, itu menggunakan akmaltu Allah. Tetapi ketika nikmat menggunakan atmamtu. Kalau begitu pertanyaannya apa bedanya akmala dengan atamma? Nah, nanti silahkan kalau ada pertanyaan akan saya bahas, kalau enggak ya berarti sudah ada yang tahu gitu apa itu berbeda. Banyak di Al-Quran ada istito'ah dengan al-wus'u ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ketika berkaitan dengan ayat yang lain, walillahi ala nasi hijul baiti manistato'ah, pakai istito'ah. Ini juga apa bedanya al-wus'u dengan al-istito'ah. Dan banyak yang lain. Dan itu adalah kajian-kajian ilmu ma'ani misalnya. Itu bisa dalam konteks persoalan yang disebut khabariyatul lafzi wal makna, kemudian iltifat. Ada lagi kalau orang hanya tahu kata leksikal, makna leksiologi itu tidak selamanya menjadi sesuai dengan pesan di teks kan gitu. Misalnya dalam ilmu yang lain, ilmu badi misalnya ada jinas, kata khairun khairun itu secara leksikal artinya kebaikan, tapi tidak selamanya sesuai dengan konteksnya. Karena tidak selamanya artinya kebaikan. Kalau diartikan kebaikan dari ayat Allah misalnya dalam surah Al-Adiyat itu innal insana rabbihi lakanu wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya bertentangan dong dengan ayat itu. Kalau kata khairun itu diartikan kebaikan di situ. Maka ini yang dimaksudkan bahwa betapa bahasa itu sangat memiliki arti dan makna yang
yang apa namanya berbeda dengan satu sama lain. Nah, ketika ada pertanyaan misalnya, makna itu sendiri kan sering diartikan arti dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata misalnya kalau saya bertanya kepada Kang Asep, selamat datang tuh Pak Mustafa, selamat bergabung. Ada Pak Mustafa ya, senior saya. Malu saya nih, Pak Dokter Mustafa. Ya. Jadi ada misalnya kalau saya tanya mama anak kolam, kemudian menjawabnya pulpen, itu berarti mana arti di situ. Tapi kalau mama anak kolam jawabannya alatun lil kitabah, berarti fungsi, kan gitu. Jadi makna itu sendiri tidak selalu menunjukkan terjemah atau arti. Kalau makna hamzah artinya apakah, itu terjemah arti. Tapi kalau makna hamzah lil istifham, nah itulah fungsi. Jadi kadang makna itu sendiri bisa diartikan makna terjemah atau arti, bisa juga fungsi. Baik, nanti kita lanjutkan. Berikutnya ini yang masih mendukung ya. Fries ini mendukung adanya teori analisis kontrastif. Nah, ini yang kedua, menolak linguistik kontrastif dan sikapnya ini menolak hipotesis yang dasari jenis analisis linguistik. Ini mengatakan bahwa tidak penting, ya, tidak penting apa? Tidak penting membandingkan antara bahasa ibu dengan bahasa satu, ya, dengan bahasa kedua. Yaitu bahasa ibu itu bahasa asli dan bahasa yang dipelajari, yaitu bahasa asing. Nah, ini penting. Kenapa? Memang karena punya kesulitan tersendiri. Bahkan dalam tulisan berikutnya, slide berikutnya, Pak Moderator. Ya. Ya. Nah, ini dinyatakan di sini hanya 25-50% saja kalaupun ada pengaruh. Ya, jadi mohon maaf, saya tidak menyatakan saya menolak atau mendukung. Yang jelas persoalan bahasa asing itu sendiri punya problematika, kan gitu. Misalnya bahasa Arab, ada problematika bahasa Arab. Jangankan dibandingkan dengan bahasa ibu, toh di bahasa Arab itu sendiri punya problematika. Itu yang harus diketahui. Nah, kalau misalnya untuk ini, kalau para peserta guru-guru atau calon guru bahasa Arab, saya selalu mengatakan bahwa Anda itu tugasnya adalah ngajar bahasa, ngajar berbahasa, bukan ngajar tentang bahasa terhadap anak. Gitu loh. Ya. Kalau ngajar tentang bahasa nanti dibahas tentang kawaid padahal masih anak-anak. Dan itu akan membingungkan. Kayak yang bikin bingung adalah i'rab. Itu kan salah satu yang sangat kompleks, itu kan persoalan i'rab, annahu huwal i'rab. Karena ibu kemarin bacanya madrasatun, kok sekarang madrasatan? Jangan-jangan besok ganti deh madrasatin coba. Karena emang benar. Ya kan? Awalnya madrasatun, hadihi madrasatun, kemudian banaina madrasatan, kemudian dahabtu ila madrasatin, akan berbeda-beda. Nah, maka yang bijak seorang guru karena apa? Karena bahasa, tugasnya mengajarkan bahasa, yaitu diajak berbahasa, tidak perlu mengasih harokat akhir yang itu bahkan membingungkan. Alhamdulillah, tanpa bermaksud menyombongkan diri, naudzubillah, sebagai tahadus minimatillah, saya punya kan dalam pembelajaran itu ada ini, ada yang disebut madhol, kemudian ada torikoh, kemudian ada uslub, ya kan? Ada pendekatan, ada metode, ada kemudian teknik. Kalau madhol itu bersifat aksiomatis kan. Kemudian kalau prosedur metodologi, metode pembelajaran bersifat prosedural dan teknik bersifat operasional. Nah, antara yang tiga ini kalau saya ambil misalnya al-madhol al-ittisoli. Ya, madhol ittisoli. Pendekatannya komunikatif. Maka mungkin metode yang paling tepat dalam pendekatan komunikatif adalah torikohnya torikoh mubasyirah. Ini kata-kata mubasyir itu sama dengan mukorin, mukorona. Kalau at-tahlil, al-lugawi, al-mukorin. Tapi kalau torikotul mukorona. Yang diambil masdarnya. Sama dengan at-torikoh al-mubasyirah. Nah, kalau pakai masdarnya torikotul mubasyarati. Nah, direct method ini sangat efektif untuk menerapkan pendekatan yang tadi, yaitu al-madhol ittisoli, komunikatif.
Sekali lagi bukan bermaksud menyombongkan diri, saya ingin menguji betapa efektifnya thariqah mubasyirah saya terapkan ke anak yang baru saja misalnya sudah membeok ya, ya. Karena saya begini, berangkat ketika PLPG pengalaman ya, waktu itu di Bandung, di UIN Bandung saya menjadi asesor, bukan di Bandung, di Bandung sudah selesai, di Ayong itu Kuningan. Ada seorang ibu guru yang saya tanya, Bu, bagaimana ibu mengajarkan bahasa Arab? Oh, saya ajak nulis aja dulu. Bagaimana bisa ngomong, nulis aja belum bisa. Oh gitu. Kalau begitu Anda, ibu ini menyusahkan anak dong, dan meringankan kerja ibu. Apa kerjanya? Ringan. Nah, tulis halaman sekian, kemudian latihannya isi ya, sesuai dengan apa yang kalian baca di teks. Ibunya malah main game di kantor, ngobrol sama teman. Kemudian pertanyaannya apa yang dihasilkan hari itu oleh anak? Nggak ada kan? Nah, seharusnya karena tugas ibu ini adalah mengajar berbahasa, urutkan saja maharoh yang 4 itu. Ibu kan begitu lahir nggak bisa langsung nulis, tapi mendengar dulu kan? Ya, kalau saya umpamakan, nah ini versi saya ya, saya tidak mengatakan ini adalah pasti benar. Kalau maharo itu kalau urutannya seperti ngurus mayit lah. Ya pasti yang pertama pasti memandikan. Tuh, yang kedua menyelatkan, ketika membungkus, yang keempatnya yang terakhir. Karena anak kita juga masuk TK nggak belajar nulis dulu, tapi mendengar dulu. Maka saya terapkan tuh ketika sudah mulai pendengarannya sudah sempurna, usia beberapa mungkin setahunan lah. Nah, biasakan mendengarkan ungkapan-ungkapan yang berbahasa Arab. Ya, yang saya terapkan itu bukan fiilnya, karena fiil kan terikat dengan waktu. Ya, perubahan waktu pasti perubahan sigo, fiil. Ya pakai aja masdarnya, karena Al-Quran pun mengajarkan wabil walidaini ihsana, kan gitu. Jadi ada kata kerja bentuknya masdar yang kemudian maknanya fi'il amar. Nah, ketika nangis saya bilang sukut, udah diem. Ketika lagi main yuk iktisal, dia nggak ngerti, nggak menerapkan. Karena kalau thariqah mubasyirah itu kan tekniknya menjauhi terjemah. Jadi menghafalkan kosa, babun, pintu, saburotun, papan tulis, kirosatun, buku, nggak ada di thariqah mubasyirah seperti itu. Tapi efektif sekali dengan menggunakan yang benda aslinya kalau ada. Kalau kita ajak ke kamar mandi, ya kita ngomong iktisal, pasti pemahaman anak kan pasti mandi, nggak mungkin tidur, kan gitu. Setelah selesai mandi, kita ambil nih min syafahnya. Yang kita serukan anduk, pasti dia punya pemahaman itu anduk walaupun nggak diterjemahin, nggak mungkin sapu dan seterusnya. Jadi alhamdulillah ternyata anak yang satu kelas SD saja, kelas 2, sekarang kelas 5, sudah lebih dari 200 kosakata tanpa terjemahkan, tapi dia paham. Inilah bukti bahwa membandingkan itu menurut saya, jangankan tingkat anak-anak ya, tingkat tingkat mahasiswa saja itu kalau dibandingkan malah kebingungan, karena tidak selamanya ada padanan katanya gitu loh. Yang ada di bahasa Arab, katanya misalnya rumah sakit itu bentuk kata majemuk, emang bisa dikata majemukan di bahasa Arab jadi Baitul Marid? Ketawain orang ya. Tapi ada kan kata yang khusus, itu Al-Mustasfa. Ibu kota masa disebutkan Ummul Madinah, ada kata khusus. Jadi nggak selamanya istilah yang ada pada bahasa ibu itu sama dengan bahasa asing. Makanya ketika pembelajaran di kelas, udahlah nggak usah membandingkan bahasa dengan bahasa yang dipelajari dengan bahasa ibu. Itu akan menambah kebingungan. Misalnya Pak Mustafa, ya saya ingat tuh Pak Mustafa, orang akidah filsafat. Ketika belajar Mu'tazilah, karena kita dicekoki dulu di pesantrennya Asy'ariyah, itu kan harus melepaskan dulu baju Asy'ariyahnya kalau ingin mendalami Mu'tazilah. Bahwa otak kita lah otak Mu'tazilah, sehingga tuntas belajar dan paham. Yang saya alami seperti itu. Tapi kalau kitanya memahami atau mempelajari Mu'tazilah, sementara kita masih pakai baju Asy'ariyah, ya yang ada pertentangan batin gitu loh. Jadi bagi saya yang benar yang mana nih, kan gitu. Nah, tidak mustahil di bahasa pun seperti itu. Makanya bagi saya sebenarnya
akan menambah kesulitan peserta atau pelajar kalau membanding-bandingkan antara bahasa bahasa asing dengan bahasa ibu. Sekali lagi, ini tanpa bermaksud menolak ataupun mendukung. Ini pengalaman apa yang saya alami seperti itu. Berikutnya, nanti kita bisa melebar. Nah, ini analis kesalahan. Ya, kalau analis kesalahan sih intinya langsung saya terakhir aja menggunakan problem solving ya. Analisis kesalahan. Saya bilang ke teman-teman mahasiswa itu, kalau Anda lulus S1 yang dibuat adalah skripsi, bukan PTK. Nah, PTK itu dibuat oleh guru. Ya, analisis kesalahan. Jadi, secara umum nih kita bicara dulu. Misalnya, kalau di kelasnya anak murung pas belajar bahasa Arab, ya, kan itu harus dianalisis. Kemudian nanti cari solusinya, yang disebut problem solving. Nah, problem solving ini kan seperti halnya kita berobat ke dokter. Dokter pasti bertanya, karena dokter itu tidak jauh lebih tahu daripada pasiennya. Pasien lebih tahu untuk penyakit. Ketika ditanya sakit apa, pusing terus dok, kan nggak dikasih langsung obat pusing, tapi dicari penyebabnya. Anda punya emah? Iya dok. Nah, berarti emahnya yang efek kepada pusing. Jadi kasihlah obat emah itu untuk menghilangkan pusingnya. Kalau mengatakan pusing kemudian emah nggak punya, lihat tensinya. Kalau tensinya sangat rendah, pasti kasih banyak vitamin yang bisa meningkatkan tensi darah dan seterusnya. Jadi artinya begini, bukan akibatnya yang selalu dipersoalkan, tapi jadi penyebabnya untuk dicari solusi. Anak nggak salah ketika ngomong bahasa Arab, karena anak kan begini, dalam psikologi itu anak itu memang susah untuk diatur dan diarahkan, tapi anak tidak pernah gagal meniru. Anak memang susah diarahkan, anak memang susah diatur, anak memang susah dididik, tapi anak tidak pernah gagal meniru. Jadi kalaupun berbahasa pasti itu karena mengikuti bahasa ibunya. Nah, kalau kita membiasakan dengan anak misalnya menggunakan kosakata bahasa Arab, dengan sendirinya anak bukan memudah, akan mudah. Makanya kan misalnya kembali ke tadi kasus yang tadi, misalnya saya lupa ibu-ibu yang tadi, kalau ibu mengajarkan anak itu menulis dulu, itu sama dengan ibu ngurus mayit, menguburkan dulu, nanti terakhir memandikan. Kan aneh kan, menguburkan dulu, kemudian menguburkan, menyolatkan, baru memandikan gitu. Jadi aneh. Orang sudah takut. Nah, ini juga bahasa. Pertama mendengarkan dulu. Kalau udah biasakan, kita sampaikan assalamualaikum. Anak mendengar assalamualaikum itu. Tanpa harus dibandingkan bagaimana sih ucapan salam kalau dalam bahasa Indonesianya, nggak perlu. Ya, pokoknya assalamualaikum. Ya. Kemudian yang kedua, kita perdengarkan kepada mereka, kita ucapkan. Mereka sudah sempurna pendengarannya, silakan baca, silakan ungkapkan assalamualaikum bisa. Nah, ketika tulis, kita nulis, ya ditulis di depan tulis assalamualaikum, coba baca tanpa diharokati juga pasti bisa kan? Karena udah bisa ngomong assalamualaikum. Nah, baru yang terakhir ini, nulisnya begini nih assalamualaikum. Ini kok ngomong aja belum pernah diajak ngomong berbahasa Arab, kok disuruh nulis. Itu kan tingkatan yang paling paling terakhir. Di PBA pun, di PBA itu kan menggunakan Nahdlatul Furu kan ya, seperti yang di pesantren. Artinya setiap cabang-cabang disiplin ilmu bahasa dipelajari. Tapi kalau untuk tingkat MTS, tingkat MI atau tingkat madrasah yang ya MI dan MTS, seperti halnya pendidikan modern, mohon maaf kalau dalam hal ini yang saya tahu, misalnya karena anak saya dari Gontor. Nah, yang mereka begitu masuk kan nggak langsung dikasih qawaid, karena kan membingungkan. Yang digenjot adalah apa? Istimewa dan kalamnya. Gitu. Jadi, maka untuk menghindari kesalahan ini, sebaiknya mengajarkan anak itu adalah mengajarkan berbahasa.
bukan mengajarkan tentang bahasa. Karena al-mubtada sendiri tidak selamanya di awal. Iya kan? Kalau definisi al-mubtada itu di awal tidak selamanya, karena fil fa'il mudarisun itu juga mubtada. Mungkin hanya perubahan aja, bisa al-mudarisu fil fasli, bisa fil fasli mudarisun, itu cukup membiasakan kalimat-kalimat itu. Jadi bagi saya tidak akan ada analisis kesalahan kalau tidak terjadi kesalahannya, kan gitu. Nah, jadi kesalahan itu sebenarnya kalau terhindari ya tidak perlu dianalisis, emang nggak ada kesalahan. Apa yang mau dianalisisnya, orang masalahnya nggak ada, kan gitu. Nah, lebih penting, saya pikir lebih penting adalah menghindari dari kesalahan itu. Nah, kalaupun sudah terjadi, maka analisisnya seperti tadi, mungkin akan lebih baik dengan cara problem solving. Ya, dicari akar penyebabnya apa, kemudian itulah yang menjadi penyebab, itulah yang perlu diatasi dan kemudian menjadi bahan untuk memperbaiki diri ke depan. Itu barangkali ada waktu 5 menit lagi ke jam 2, tapi karena lagi-lagi tadi sudah disampaikan oleh Kang Asep, ya, kita bahas sampai waktu berikutnya, dan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tadi. Pertama ini perpaduan antara, jadi gini, sebelum ini bilangnya, bagaimana linguistik ini berperan terhadap pembelajaran bahasa Arab. Pertama, silahkan, mungkin kalau untuk kita sebagai mahasiswa atau calon guru itu penting, karena kita tidak hanya sekedar bisa berbahasa, tapi diharapkan di samping bahasa aktif juga bahasa pasifnya harus jalan. Kalau orang PBA kan begitu. Ya, bagaimana kita akan mengkaji kitab-kitab yang berbahasa Arab kalau pengetahuan tentang bahasa pasifnya mati, yaitu nahwu sorobnya. Karena nahwu sorob itu kan itu dua alat yang sangat dasar dan sangat vital gitu untuk sebagai modal utama untuk mempelajari kitab yang lain. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi kitabnya, seperti katakanlah Al-Quran, tidak hanya itu yang cukup, tentu dibarengi dengan semantiknya, kemudian nidom balaginya. Nah, enak nidom balagi itu kalau misalnya ilmu ma'ani itu kan ilmu retorika. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi sangat banyak kekurangannya dan saya sadari, mohon maaf atas kekurangannya. Sementara saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Syukran lalu Ustadz, terima kasih pada Ustadz Maman Zuliman yang telah menyampaikan tentang pembelajaran bahasa dari perspektif linguistik. Sangat menarik sekali para sahabat semua. Tadi kita sudah menyimak tentang pembelajaran bahasa dalam perspektif linguistik, di mana mungkin saya simpulkan sedikit bahwa dari sisi linguistik ini memang masuk kepada kategori mikrolinguistik, sedangkan yang kemarin kita pembelajaran bahasa dari sisi psikologi itu melihat dari kategori makrolinguistik. Jadi langsung saja kepada para peserta yang ingin lebih jauh berdiskusi, falyatafaddal wa may yurid